Aku ketika melihatmu seolah-olah mengingatkanku pada seseorang dalam mimpiku. Kita hanya menulisnya dari Dadi untuk siapa gitu. Ya Renata kan? Koki itu Renata kan? Iya. Mari kita mulai. Ternyata sebuah hal memorable, nostalgia, hari ini penting banget. Andai kata nih, kawan-kawan sekarang sudah terbiasa dengan online. Tapi pastinya kawan-kawan juga rindu sesuatu hal offline. Contohnya adalah postcard, kartu pos. Pernahkah kawan-kawan hari ini mendapatkan kartu pos dari kawan Anda, saudara Anda atau keluarga Anda yang tiba-tiba Anda mendapatkan kartu pos? Kartu pos bukan hanya sekedar kartu pos saja, tapi kartu pos berperangko. Nah, di sini saya melihat contoh seandainya kawan-kawan yang mempunyai bisnis, anggap deh bisnis saya hari ini adalah bisnis kopi gitu, bisnis kopi. Yang di sini saya foto, kemudian saya cetak menjadi sebuah kartu pos dan saya kirim dari Dadi untuk kawan-kawan. Dan itu saya tempeli perangko. Perangko ini juga bisa custom loh, namanya kalau nggak salah perangko Prisma hari ini. Kawan-kawan mau menulis, menggambar apapun juga dibikin perangko itu bisa. Silakan kawan-kawan ke kantor pos. Tapi saya tidak berbicara tentang perangkonya, tapi saya berbicara tentang kantor posnya. Kartu pos, sorry. Saya berbicara tentang kartu pos. Andai kata kopi saya, itu saya foto dengan style sebuah foto yang cukup oke, beauty banget, ada cerita, ada story dan segala macam. Kemudian di baliknya ada kartu, itu adalah dari Dadi untuk kamu, untuk kalian, untuk Anda. Berperangko. Saya akan kirim itu di tanggal 24 hari ini semuanya. Bisa jadi kawan-kawan akan menerima itu mungkin 1 bulan yang akan datang, atau 1 minggu yang akan datang, atau 2 minggu yang akan datang. Memang itulah proses menunggu menjadi sesuatu yang menarik. Dan ketika kawan-kawan mendapatkan kartu pos itu, ada perasaan sebuah nostalgia. Saya rindu mendapatkan kartu pos. Saya rindu mendapatkan kartu pos. Saya rindu mendapatkan kartu pos. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa media memorable hari ini masih signifikan. Bayangkan kalau itu juga menjadi salah satu semacam company profile Anda yang digambarkan dalam sebuah kartu pos itu. Secara gambaran besarnya, tinggal ada QR code, di-scan, masuk ke website Anda, ataupun masuk ke PDF company profile Anda, atau ke YouTube Anda. Sisanya no problem deh. Yang penting Anda mendapatkan kartu pos. Anda merasa kembali ke zaman dulu dan merasakan sebuah bahagianya mendapatkan kartu pos. Nah, dari sini kawan-kawan paham bahwa media memorable itu rasanya hari ini cukup menarik untuk bisa menjadi salah satu media kawan-kawan melakukan sebuah kegiatan promosi. Anda cukup membuat satu kertas bolak-balik, ada kepada dan ada kepadanya, dan ada dari mananya, berperangko. Kawan-kawan juga mendukung kartu pos ini adalah milik negara, kantor pos ini milik negara. Kawan-kawan juga hidup dan menghidupi namanya industri yang ada di Pos Indonesia. Silakan. Itu satu media memorable. Yang kedua, poster. Poster yang seperti apa? Bayangkan sekarang, saya ini kolektor dari barang-barang bekas. Mungkin nanti bisa dicoting sekilas. Saya punya berbagai macam poster, saya punya berbagai macam pigora, saya punya berbagai macam produk. Ada koran tahun 70, saya juga mau koleksi. Terus kemudian TV, radio, proyektor yang zaman-zaman tahun 60, 70 saya adalah kolektor gitu. Saya ini rombeng sebenarnya. Tapi saya memang bahagia dan senang sekali sebuah media-media itu. Nah, poster. Bayangkan kalau kawan-kawan dulu melihat poster zaman dulu. Kalau orang jualan rokok ya gambarnya rokok gitu ya. Orang merokok gitu. Kemudian ada gambar Vespa gitu, jualan Vespa, gambarnya ada ceweknya di depannya gitu. Bayangkan kalau seumpamanya itu direproduksi lagi, diproduksi ulang sebuah perusahaan sekelas Vespa atau sekelas Honda gitu. Mereka mencetak poster kembali, walaupun sebenarnya adalah produknya produk baru, tapi secara style itu adalah style jadul. Dan rasanya kita seolah-olah kembali ke zaman dulu, dan anak-anak zaman sekarang bisa merasakan sesuatu hal, yaitu sebuah memorable.
nostalgia zaman bapak-bapaknya. Poster. Itu yang kedua. Yang ketiga, kawan-kawan pernah melihat dong sebuah informasi bioskop. Hari ini bioskop ini menayangkan apa gitu. Itu ada papan besar gitu. Ada bioskop, kalau dulu ada bioskop Irama di Malang, ada bioskop Merdeka, ada bioskop Kelut gitu. Ada bioskop Jaya. Itu adalah sesuatu hal tinggalan zaman dulu dan saya masih merasakan itu. Nah, bayangkan kalau seumpamanya media yang gede itu, saya punya kawan namanya Dragman yang dulu membuat sebuah gambar untuk poster yang ada di sekarang itu di Malang Plaza gitu ya, di Malang Plaza itu yang menggambar. Jadi setiap kali ada kegiatan, setiap kali ada pemutaran bioskop, beliaulah yang menggambar. Dulu sangat ramai sekali sebelum ada printing digital. Ketika ada printing digital sudah selesailah bisnis manual ini. Ya, sayang sekali. Padahal itu kreator-kreator oke, seniman-seniman oke yang hari ini sebenarnya harus dilestarikan karena itu sangat jarang sekali. Nah, bayangkan ada sebuah kafe yang memang kafe itu adalah kafe style zaman dulu. Dan kemudian adalah di papan depannya itu bukan lagi papan nama atau reklame zaman sekarang. Tapi kembali ke zaman dulu bahwa di sana ada sebuah style poster. Style bioskop. Brahma Kumbara, Mandili, Dono Kasino Indro, dan segala macam. Rasanya saya pun ketika mau foto di sana dan kawan saya kemarin di Malang ada satu namanya Klojen Jaya Kopi. Saya tahu kemarin dari kawan saya Pak Ndaru itu juga upload sebuah foto yang saya kira itu juga jadul. Ternyata foto zaman sekarang karena masih ada reklame neon box saya ada di sebelah ujung dekat Rampal. Saya melihatnya, loh ini zaman sekarang. Tapi nampaknya itu seperti zaman dulu. Dan itu rasanya menjadi sesuatu hal memorable, nostalgia kembali bahwa suasana hari dulu itu rasanya dibutuhkan hari ini. Dan kawan-kawan mungkin kalau datang ke Malang, silakan ke Klojen Jaya Kopi, di Google ada juga. Hari ini cukup lumayan ramai. Karena ramai apa? Ramai orang kepingin ke sana, mengunjungi area sana karena seolah-olah seperti zaman dulu. Dan kalau teman-teman di Malang pagi hari jam 6 ya, itu kalau di area dekat daerah Pasar Besar, itu setiap pagi pasti ada anak-anak SMA, anak-anak SMP atau anak-anak kuliah, atau pastinya adalah teman-teman fotografer deh. Mereka foto-foto menjadi background itu adalah toko-toko seperti Papinya, kemudian Rahman Sport gitu ya. Jadi pagar besinya, suasana arsitekturnya itu menjadi salah satu hal yang cukup keren gitu loh untuk seolah-olah ingin merasakan sebuah kegiatan namanya nostalgia. Dan itu juga menjadi salah satu dukungan moral bahwa pemilik cagar budaya atau pemilik rumah-rumah yang sangat heritage sekali gitu ya, rumah yang sangat kuno itu atau mungkin rumah yang memang tinggalan zaman dulu akan melestarikan karena dapat dukungan moral dari kawan-kawan semua karena diapresiasi melalui foto dan segala macam. Cukup keren ketika sebuah media memorable advertising ini dilakukan untuk menggait atau membuat sebuah aktivasi branding zaman now. Yang keempat, kawan-kawan semua kalau melihat sebuah pecel lele atau lalapan lele Lamongan, semuanya adalah gambar ayam yang sama, bebek yang sama, lele yang sama dengan warna-warni dan mereka tidak mau menggunakan print digital. Mereka tetap menggunakan kain. Nah ini mengingatkan saya ketika saya dulu waktu zaman kecil, waktu bapak saya juga mendapatkan sebuah project letter gitu loh, kain ukuran 90 atau 115 dengan panjang sekitaran 3 meter sampai 4 meter. Itu ngeletter men. Itu ngeletter sendiri dengan manual tangan dan tidak ada komputer waktu itu. Saya menggunakan lilin, saya menggunakan cempluk, kemudian kertas digambar dulu, kemudian dikasih minyak, kemudian disinari dari sini. Itu seolah-olah semacam proyektor. Nah, ketika dikasih minyak, ini gambar ini ketika saya gambar dengan Rapido atau dengan pena apapun gitu. Kemudian saya kasih minyak, saya sentrong dari sini dengan proyektor ala saya yaitu cempluk ataupun lilin. Ini tinggal maju atau kedepankan sesuai dengan ukuran kain waktu itu. Dan itu menjadi media ngeblat saya. Kemudian saya gambar dengan kertas, kemudian saya pakai letter gitu. Kalau melihat spanduk hari ini, mungkin kawan-kawan di mana mau memesan sebuah tulisan atau gambar lalapan Lamongan? Ya di Lamongan. Karena di sana ada sebuah kampung yang memang mereka itu semua orang itu bisa menggambar. Seperti ada malnya gitu loh. Jadi lalapannya itu bebeknya ya seperti itu, warna-warni, cukup keren gitu. Dan ini
menjadi sesuatu hal yang sangat memorable sekali ketika kawan-kawan semua foto di area lalapan Lamongan. Dan Lamongan menjadi sebuah ikonik, bisa dikatakan kota lalapan mana? Ya Lamongan gitu. Jadi Lamongan apa? Lamongan adalah kota lalapan. Dan saya merasakan ada sebuah memorable di situ. Dan dipastikan lalapan rasanya semua enak. Dimanapun berada, lalapan itu selalu enak. Nah, media apa? Spanduk dengan style lalapan, pecel, lele, Lamongan. Nah, yang kelima, ada satu hal yang tetap harus dipertahankan dalam sebuah memorable media advertising. Apa itu? Truk. Kenapa di truk itu, di belakang truk atau di samping truk, tapi rata-rata di belakang ya. Ingat nggak kisahnya Harta Tahta Renata gitu? Ya Renata kan? Koki itu Renata kan? Nah, itu digambar oleh seseorang. Kemudian Raffi Ahmad sampai sopirnya diundang ke rumahnya. Terus ada lagi banyak tulisan-tulisan yang lucu-lucu gitu loh. Fungsinya apa coba? Sebenarnya kalau saya rasakan memang fungsinya adalah kawan-kawan pekerja atau sopir driver dari truk ini kan biasanya kerjanya malam. Dalam situasi ini semua rata-rata adalah mengantuk. Mengantuk gitu. Kenapa digambari seperti itu? Imun boosternya. Itu sesuatu yang mengantuk menjadi tidak mengantuk karena jangan lupakan aku, jangan beristri dua, itu tulisan-tulisan ingat anak di rumah dan sebagainya. Itu menjadi sebuah pesan. Ini ada sebuah advertising, sebuah transfer, sebuah tools untuk menyampaikan sebuah ini media kepada seseorang. Jadi kalaupun seumumnya kawan-kawan sekarang mau memasang sebuah media iklan di mana yang bisa dikatakan adalah memorable, truk itu juga cukup oke loh. Nah, di sini akan menjadi support gitu loh. Kawan-kawan pemilik truk, kawan-kawan pemilik media truk itu bekerja sama dengan salah satu sponsor nih. Contohnya adalah perusahaannya inilah, Kalibren gitu. Ini bisa memasang di truk. Digambar, di stiker bisa, di letter bisa, di sepet bisa. Nah, industri dari manual ini akan hidup kembali kalau kawan-kawan pemilik produk ini menggunakan media memorable advertising. Memorable media advertising. Jadi, kolaborasi antara truk, kolaborasi dengan agensi, kami dari Indonesia adalah sebuah studio agency untuk mendukung media-media yang hari ini cukup oke dan signifikan untuk bisa dikatakan masih potensial untuk menjadi salah satu media rujukan. Nah, yang keenam, mungkin ada kawan-kawan yang di sini itu usianya sekitaran 15, 20, 25. Mungkin kawan-kawan tidak pernah mengenal namanya Harvest. Nah, ke zaman saya dulu adalah Harvest ada. Itu kalau nggak salah dulu waktu zamannya siapa itu motivator Aji Wongso, siapa itu namanya Pak siapa itu Aji Wongso, Andre Wongso itu kalau nggak salah pemilihnya Pak Andre Wongso kalau nggak salah lo ya, kalau nggak salah tolong dibenarkan melalui komen. Tapi motivasi yang ada di Harvest itu sebuah kartu ya, kartunya ukurannya kurang lebih sekitaran segini. Dulu kalau kita mau ngasih pacar kita, pacar kawan-kawan, atau memberikan ke teman dan segala macam, itu kita beli dulu ke Gramedia. Kita membeli satu Harvest, satu kertas gitu, ukurannya sekian, biasanya juga ada lubangnya, ada pitanya, itu dikasih di dalam sebuah, ada satu produk digantung di situ, digantung kemudian dikasihkan. Kita hanya menulis dari dadi untuk siapa gitu. Kalau Harvest itu sekarang dilakukan dan diproduksi kembali, rasanya akan sesuatu hal memorable itu kembali muncul. Ini kayak zaman dulu ya, namanya Harvest kalau dulu. Kalau dulu waktu saya juga ada di kawan-kawan lukis di siswa di Malang gitu, waktu saya bagian nulis puisi gitu, itu cukup ramai sekali karena ketika kita menggunakan buah media lukisan tangan gitu ya, yang ada gambar, biasanya gini gambarnya bulan, kemudian bulannya itu ada sinarnya, kemudian ada pantainya, kemudian ada tulisan puisinya, dan itu diberikan kepada pasangan atau pacar kita. Hal itu menjadi sebuah media memorable. Ini seperti zaman dulu gitu. Ini seperti zaman dulu. Dan itu cukup mengingatkan saya pada suatu hal. Nah, ataupun album foto. Album foto hari ini sangat jarang sekali dilakukan selain orang menikah ya. Dia punya buku photobook gitu. Karena memang untuk dokumentasi. Orang tuh sekarang foto-foto cuma share WA kemudian di sosial media gitu. Jarang sekali orang mencetak foto itu. Padahal sebenarnya ketika saya ngomongin Harvest, ketika kita ngomongin surat lukis gitu ya, kemudian album foto itu kemudian dicetak, di belakang ada tulisannya. Rasanya kita butuhkan memang sebenarnya adalah dokumentasi fisik yang bisa kita pegang dan menjadi sesuatu legacy.
warisan seseorang. Kalau digital rasanya sudah cukup. Ya cukup, memang hari ini memang area digital, tapi ketika hari ini saya berbicara tentang media memorable, rasanya itu juga menjadi salah satu media alternatif untuk kawan-kawan menggunakannya. Nah, yang ketujuh menarik. Yang ketujuh ini sebenarnya adalah sebuah, ini media juga, media pesan, media transfer gitu. Media transfer yang dulu juga saya lakukan dengan kawan-kawan saya gitu waktu zaman, kalau nggak salah zaman SMP apa SMA, saya lupa ya. Tapi ada kawan saya bilang, saya mau ngasih pacar saya gitu. Kira-kira hadiah apa yang cukup menarik? Apakah ada sesuatu hal yang menarik gitu loh yang bisa diberikan kepada pacar saya gitu. Nah, waktu itu saya memberikan ide bahwa hari ini kan ada masih jual kaset ya. Kaset pita itu masih ada. Kalaupun kawan-kawan dikasih kaset pita rasanya juga cukup mengingat kepada masa lalu, tapi mungkin untuk nyetelnya susah karena medianya sudah tidak ada. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah sebuah media ini kaset pita. Bayangkan kaset pita ini bisa menjadi salah satu media yang menarik seperti zaman saya dulu. Apa itu? Ya, mungkin kawan-kawan yang masih muda nggak tahu, tapi mungkin yang sudah tua atau mungkin seumuran saya sangat tahu sekali. Kaset pita itu pasti ada kertas lirik. Ya, ada cover, ada kertas lirik kalau dibuka. Waktu itu saya berikan ide itu kepada kawan saya bahwa dia mau berikan ke pacarnya, kasih aja kaset. Biasa beda. Kasetnya berbeda. Kaset itu untuk didengarkan isinya. Tapi apa menjadi perasaan dan pesan kamu, karena kita ngomongin media, ini pesan gitu ya kepada orang lain, adalah lirik itu dibuka dan kemudian digarisi. Nah, dari digarisi itu atau di stabilo deh. Ada lirik pertama gitu. Aku ketika melihatmu, terus kemudian judul kedua, seolah-olah mengingatkanku pada seseorang dalam mimpiku. Nah, ini digarisi gitu. Digarisi sampai membentuk sebuah cerita bahwa kaset ini bukan kaset biasa, tapi kaset istimewa dari seorang yang istimewa untuk Anda yang istimewa, yaitu pacarnya. Dan tahu nggak responnya waktu itu ketika saya memberikan ide kepada kawan saya, dan itu diberikan kepada pacarnya, ya dia dapat ciuman pipi. Nah, itu menjadi sebuah respon yang saya pikir menggugah perasaan bahwa media memorable pasti bisa menjadi sebuah referensi media advertising zaman sekarang. Nah, kawan-kawan ingin tahu banyak hal tentang sebuah media memorable, salah satunya seumpamanya kita berbicara merchandiser gitu, apa yang mau kita berikan kepada orang lain? Sesuatu hal yang zaman dulu menjadi sejarah dan warisan orang-orang terdahulu. Bayangkan, kalau merchandise itu adalah sebuah hasil dari produk-produk orang tahun 60-an dan itu diberikan kepada orang lain dengan sesuatu yang cukup packagingnya cukup menarik. Merchandise itu tidak ada duanya selain milik Anda dan itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Bukan hanya sekedar merchandise tumbler yang hari ini bisa diproduksi massal. Merchandise payung gitu, merchandise pin, rasanya nggak cukup menarik. Kebutuhan media apa sih? Membangun sebuah experience dan membangun sebuah interaction. Untuk siapa? Untuk orang lain yang kira-kira sangat potensial untuk menjadikan kawan Anda atau klien Anda. Terima kasih dari saya. Semoga referensi dari apa yang saya sampaikan menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk media memorable atau media advertising masa depan. Jangan lupakan masa lalu, karena masa lalu menjadi sejarah sesuatu. Bahwa mimpi yang hari ini kita jawab, karena mimpi dari dulu. Baik kita, Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum dari saya, Dadi Wahyucang. Waktu zamannya siapa itu? Motivator